Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum sifat-sifat cahaya yang disusun oleh kelompok 4, kelas 7 PGSD Salut Pangkalan Balai, Banyuasin. Dengan anggota kelompok, Ria Utari, Rahayu Pelangi, Randy Pratama, Salma Agustina, Patricia Amanda, dan Uswatun Hasana. Cahaya menunjukkan sifat-sifat umum gelombang yang diamati melalui fenomena berikut. 1. Refleksi pemantulan. Cahaya akan memantul sempurna saat mengenai permukaan benda. 2. Refraksi. Pembiasan. Cahaya akan berbelok saat melewati batas dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan terjadi karena adanya perubahan kecepatan gelombang saat memasuki medium baru. 3. Difraksi atau pelenturan. Cahaya dapat melentur atau menyebar saat melewati celah sempit atau melewati tepi objek. 4. Interferensi atau perpaduan. Dua gelombang cahaya dapat bertemu, menghasilkan pola gelap terang yang merupakan hasil perpaduan yang saling menguatkan atau saling meniadakan. Tujuan percobaan. Setelah melakukan kegiatan dalam percobaan ini diharapkan Anda dapat A. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. B. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. C. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. D. Menentukan fokus cermin cekung. Dan E. Menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan. 1. Percobaan pemantulan cahaya. A. Cermin datar. B. Cermin cembung. C. Cermin cekung. D. Lampu senter. E. Busur derajat. F. Kertas putih. G. Lilin. H. Layar. I. Celah cahaya. Untuk prosedur percobaan praktikum, teman-teman bisa menyimak pada penjabarannya di video ini. Pada percobaan pertama, sifat cahaya melewati celah cahaya yang tembus dan memantul pada cermin datar. Semua jenis cermin mematuhi hukum pemantulan cahaya, yaitu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar, dan yang terpenting, sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Selanjutnya, sifat cahaya pada cermin datar percobaan menggunakan penggaris busur pada sudut 30, 60, 90 derajat. Kita mulai dengan cermin datar. Cermin ini memiliki permukaan rata sesuai hukum pemantulan. Saat sinar datang pada sudut, sinar pantulnya juga begitu juga untuk sudut atau tegak lurus. Uji coba bayangan benda pada cermin datar. Uji bayangan dengan diukur menggunakan penggaris panjang. Saat kita menguji pembentukan bayangan, kita temukan sifat-sifat ini. Bayangan yang dihasilkan bersifat maya atau tidak bisa ditangkap layar, tegak, dan sama besar dengan benda aslinya. Jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Sifat cahaya pada cermin cekung fokus pada titik fokus F dan sinar-sinar sejajar yang berkumpul. Selanjutnya, cermin cekung permukaannya melengkung ke dalam. Cermin ini bersifat konvergen, artinya ia mengumpulkan sinar-sinar pantul ke satu titik yang disebut titik fokus. Cermin cekung digunakan pada lampu senter dan reflektor. Sifat bayangan pada cermin cekung bervariasi tergantung letak benda. Jika benda diletakkan dekat dengan cermin, bayangannya bersifat maya, tegak, dan diperbesar seperti saat bercermin cukur. Jika benda jauh, bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Sifat cahaya pada cermin cembung. Terakhir, cermin cembung permukaannya melengkung keluar. Cermin ini bersifat divergen, artinya ia menyebarkan sinar-sinar pantul. Jika sinar pantul ditarik ke belakang, ia akan tampak berasal dari titik fokus di belakang cermin. Cermin cembung adalah cermin spion kendaraan. Dimanapun letak bendanya, cermin cembung selalu menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Karena bayangan diperkecil, cermin ini memiliki bidang pandang yang lebih luas, menjadikannya ideal untuk spion. Jadi, kesimpulannya, kita telah mengamati bahwa cermin datar mempertahankan ukuran. Cermin cekung mengumpulkan cahaya dan bisa memperbesar. Sementara, cermin cembung menyebarkan cahaya dan selalu memperkecil. Masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mengikuti praktikum ini. Sampai jumpa di percobaan berikutnya. Thank you for watching.